Terima kasih, masih di special interview. Prof, saya dengar sudah ada pertemuan dengan Depkes dan Bio Farma untuk membuat vaksin corona. Ya, sebetulnya sudah sejak awal Januari kami sudah kontak dengan Bio Farma untuk mulai memikirkan gimana kita menyediakan vaksin. Waktu itu Indonesia belum ada kasusnya kan, tetapi kita sebenarnya sudah mulai mempersiapkan apa yang harus kita lakukan untuk pengembangan vaksinnya. Nah, semakin ke belakang kita tentu pembahasan semakin intens. Baru kemarin sebetulnya Senin kemarin Kementerian Kesehatan mengundang rapat untuk menginisiasi pembentukan konsorsium yang terdiri dari unsur Kemkes sendiri, kemudian dari perguruan tinggi ada diundang Gajah Mada, Erlangga, dan Ekman sendiri. Dan kita sepakat untuk ketemu lagi untuk membahas lebih intens, terutama bagaimana mengumpulkan mereka-mereka yang memang punya kompetensi dan punya komitmen untuk membentuk konsorsium vaksin coronavirus. Kemudian kemarin Selasa siang di Ristek BRIN kami juga dikumpulkan oleh Pak Menteri. Pak Menteri sendiri yang memimpin seminar itu. Arahan beliau adalah kita harus segera membuat sesuatu yang untuk mengatasi ini, selain obat atau vitamin ataupun suplemen, vaksin juga menjadi satu fokus. Dan arahan beliau juga kita harus membuat konsorsium juga. Nah, kebetulan kami yang ditunjuk untuk lead konsorsium itu untuk membuat vaksin coronavirus. Nah, pendekatan yang kita bisa lakukan adalah yang paling mudah adalah ini cara tradisional membuat vaksin adalah kalau kita punya virusnya, kita lemahkan, kemudian kita suntikan. Nah, itu paling sederhana. Tapi cara itu ada beberapa kelemahannya, ada kelebihannya juga. Pendekatan yang lainnya adalah yang lebih modern adalah dengan teknologi rekayasa genetika gitu ya. Nah, tapi itu membutuhkan kita mempelajari virusnya kalau kita sudah punya virusnya. Nah, selama ini kita walaupun sudah ada yang positif, tapi kita belum ada laboratorium yang berhasil membiakkan virusnya. Jadi partikel virusnya belum kita peroleh, baru diidentifikasi secara molekuler. Mungkin sudah ada yang melakukan sequencing sebagian, tapi sekali lagi partikel virusnya belum. Jadi kita belum bisa mempelajari partikel virusnya. Nah, pendekatan yang kami lakukan alternatifnya adalah selama kita belum memiliki partikel virusnya, kita bisa mempelajari sequence genom dari virus itu berdasarkan informasi yang sudah di-share oleh teman-teman peneliti dari Cina dan negara lain yang ada di GenBank atau di GISAID. Nah, kita bisa peroleh dan nanti kita bisa pelajari in silico. Artinya dengan bioinformatika kita bisa cari bagian-bagian mana yang menghasilkan protein yang memiliki sifat antigenisitas yang paling besar. Nah, kemudian kalau sudah diidentifikasi, kita bisa lakukan menghasilkan peptidanya secara sintetis, artinya dengan mesin. Nah, itu yang kita pakai. Itu strategi kalau kita sampai tidak pernah memiliki virusnya. Tapi virus itu tetap dibutuhkan untuk melakukan pengujian. Nanti ketika sudah diperoleh vaksinnya, kita suntikan ke hewan misalnya, nah kita tes antibodinya memang bisa mengeliminasi si virusnya apa enggak. Nah, itu yang strategi yang akan kita lakukan. Itu butuh waktu berapa lama, Prof, dari tahapan-tahapan itu? Kalau proses di laboratoriumnya mungkin beberapa bulan ya kita butuhkan sampai kita bisa mengidentifikasi mana yang paling antigenik, artinya yang paling bagus merangsang sistem kekebalan. Tapi itu kan kemudian harus dikemas lagi, dikaji kembali untuk dijadikan betul-betul format namanya seed vaksin, bibit vaksinnya, sebelum kita bisa serahkan ke industri untuk dikembangkan lebih lanjut. Dulu ketika kembali ke contohnya waktu flu burung tahun 2011, waktu saya masih di Ristek juga, kita kumpulkan para pelaku penelitian virus flu burung. Ada sekitar 10 institusi, 10 lebih.
kita kumpulkan, kita kasih dana yang relatif cukup besar, tapi kita kasih target 1 tahun harus jadi seed vaksin. Ternyata begitu dikumpulkan mereka aktif 10 bulan udah jadi seed vaksin, dan itu saya ingat bulan Oktober sudah dihasilkan, November dilaporkan, Desembernya Menteri Ristek menyerahkan itu ke Menkes. Kemudian Menkes menyerahkan ke Bio Farma. Nah, kita harapkan dengan konsorsium yang sekarang ini kita juga bisa memiliki kecepatan yang kurang lebih sama untuk menjadi 10 bulan ya Prof ya, berarti tahun 10 bulan. tahun depan lah ya. Nah, tentunya kalau kembali kalau wabah ini subside, artinya hilang dengan sendirinya, ya kita tetap harus memelihara kemampuan itu. Karena kita tidak tahu untuk berikutnya virus yang mana yang akan menyerang kita kan, tapi kompetensi itu harus kita jaga ya, supaya kita harus punya vaksinnya, harus bisa membuat vaksin. Karena kita tidak boleh tergantung pada luar negeri. Kita bayangkan kalau ada pandemi, pasti semua negara yang punya vaksin tidak akan menjual ke negara lain, kecuali dengan harga tinggi. Nah, kalau Indonesia dengan penduduknya begitu banyaknya harus melakukan vaksinasi dan kita tidak bisa bikin sendiri, maka kita harus beli vaksin itu dalam jumlah yang sangat besar. Misalnya 50% saja kita harus mengimunisasi, ya 50% populasi Indonesia. Itu kan kira-kira 125, katakanlah 100 juta orang yang harus diimunisasi. Nah, Prof, ini kan pemicunya kan dari hewan ya, disebutnya hewan ya. Nah, dan di Tiongkok itu kan banyak perdagangan hewan liar. Nah, ini ada kekhawatiran di dalam negeri, banyak juga hewan liar. Ya. Bisa nggak suatu saat, walaupun sudah ada vaksin virus corona, tapi karena interaksi dengan hewan liar yang diperjualbelikan secara bebas tanpa proses karantina, itu akan muncul penyakit virus lain, Prof. Ya, menarik sekali itu pertanyaannya. Jadi betul sekali bahwa virus corona itu kan ada ratusan jenis, 200 jenis lebih, sebagian besar di hewan. Nah, salah satu, jadi yang menyerang manusia hanya saat ini menjadi 7. Jadi ada 4 yang hanya menyebabkan gejala flu ringan, kemudian SARS coronavirus, MERS coronavirus, dan sekarang yang SARS coronavirus jilid 2 ini. Ya, jadi ada 7. Kami lembaga Eijkman sudah melakukan penelitian 3-4 tahun sebelumnya di daerah itu untuk mendeteksi di dalam negeri. Dalam negeri, di kawasan itu. Jadi kami meneliti karena ada interface antara manusia dengan hewan liar, sehingga kami meneliti mengisolasi virusnya dari hewan liarnya sendiri. Kita ambil beberapa contoh, kemudian kita ambil contoh dari pemburunya, kemudian orang yang mungkin menjadi pengumpul, orang yang membawa ke pasar, orang yang menjual di pasar, orang yang beli, sampai kepada orang yang makan. Jadi kita ambil contohnya, kita ingin lihat virus apa saja yang ada di situ. Ya, hasilnya gimana, Pak? Nah, salah satu yang bisa kita share adalah kita menemukan ada 2 kasus yang ditemukan virus corona, tapi corona yang tipe ringan, human coronavirus yang tipe ringan. Ya, jadi bukan SARS, bukan MERS. Jadi kita mengantisipasi kalau mau produksi vaksin diteruskan, walaupun wabahnya sudah berhenti, tapi kita harus menyiapkan vaksin yang bisa mengcover semua jenis virus corona. Jadi kalau nanti ada, mudah-mudahan tidak sih, tapi kalau ada wabah lagi yang disebabkan oleh famili coronavirus ini yang lainnya, yang jumlahnya banyak sekali itu ya. Setidaknya kita bisa berikan, dan kita mengharapkan kalau ada cross protection, proteksi silang. Jadi karena sudah ada antibodi terhadap coronavirus X misalnya, maka dia juga bisa melindungi kalau terinfeksi oleh coronavirus yang Z misalnya. Nah, itu yang kita juga harapkan bisa memiliki stok ya vaksin itu. Jadi nggak usah mulai dari nol lagi. Itu kalau dengan hewan liar itu makan, atau hanya carry-nya lebih banyak dari makan, atau kita megang itu hewan liar? Nah,
sekarang interface manusia dengan hewan liar semakin dekat kan, karena manusia itu ngambil hewan liar untuk binatang piaraan. Banyak sekali kan piara apa aja lah gitu, dipiara di rumah, ular dipiara di rumah. Yang aneh-aneh kan. Aneh kan ya, ada apa namanya yang seperti kadal itu juga ya, itu juga dipiara di rumah. Juga berpotensi mengandung berbagai macam penyakit. Kemudian orang mendekati hewan karena dijadikan makanan, ya, makanan eksotik ya. Yang ketiga, orang mendekati hewan liar karena pemukimannya makin mendekat ke hutan atau bahkan hutan dijadikan pemukiman. Ya, jadi kita bisa melihat kesempatan hewan liar itu berdekatan dengan manusia itu semakin besar. Nah, jadi virus yang tadinya happy-happy aja di hewan, tidak menyerang manusia, dia bisa pindah ke manusia. Walaupun awalnya tidak terjadi infeksi, karena memang reseptornya berbeda. Tapi karena terjadi bolak-balik gitu ya, dari manusia tidak menyerang penyakit, kemudian disebarkan kembali ke hewan, terus bolak-balik, itu terjadi selama bertahun-tahun. Akhirnya si virus melakukan adaptasi, karena dia menemukan host yang baru. Ya, dia pikir ini rumah-rumah baru, jadi dia beradaptasi, mutasi, sehingga dia akhirnya bisa menginfeksi manusia. Nah, itu yang menyebabkan yang virus yang tadinya virus hewan itu menjadi virus manusia. Prof. Amin, terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih. Pemirsa, demikian spesial interview. Sampai jumpa.